Depan gerak. Gerak. Ke tempat gerak. Siap gerak. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Break. Doa mulai. Dan terkutuk. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf. Serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah kan membiasakan hal-hal baik kepada anak didik kita. Jadi mungkin kita yang selama ini hanya terbatas pengetahuan kita mengenai budaya-budaya positif yang selama ini tentu saja sudah kita budayakan di sekolah. Tentu tidak ada salahnya hari ini kita juga mendengarkan dari teman-teman kita yang di CGP. Saya yakin mungkin banyak budaya-budaya positif yang mungkin belum kita laksanakan di sekolah. Jadi mereka akan berbagi masalah itu sangat bagus sekali, sangat penting sekali kita memahaminya sehingga nanti mudah-mudahan bisa kita biasakan dan kita budayakan di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sekali terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita hadir pada kegiatan pelipasan modul positif di pendidikan guru merah yang belum tadi dilakukan. Kami sangat bangga sekali di sini karena Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada modul ini yang dibahas itu adalah tentang budaya positif di sekolah dan keyakinan kelas. Yang pertama, tujuan dari sipil positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada siswa agar mereka menjadi orang yang bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Selain itu, motivasi berasal dari diri karena tadi sehingga akan berdampak dalam jangka waktu yang lebih panjang dan akan berpengaruh terhadap hukuman yang akan mereka peroleh atau hadiah yang akan mereka peroleh pada akhirnya nanti. Nah, dalam proyek disiplin positif ini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah tentang keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan kelas sebelum memulai kegiatan
jalan pembelajaran. Nah, kita biasanya sering ketika di awal pembelajaran kita ada membuat kesepakatan yang itu kita yakini dan bisa kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Misalnya ketika anak-anak keyakinan kelas itu bisa kita lakukan atau kita bentuk dengan beberapa kata. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan atau untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, kita mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau meminta siswa satu persatu menuliskan kesepakatan apa yang akan kita bentuk di papan tulis, sehingga itu akan melahirkan sebuah keyakinan kelas yang nantinya akan kita sepakati secara bersama. Yang berikutnya, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, biasanya dalam membuat keyakinan kelas ini haruslah menggunakan kalimat yang positif. Contohnya, jangan buanglah sampah pada tempatnya, atau misalnya atau dengan ada contoh-contoh lain tentang lebih awal sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, atau ada lagi kalimat-kalimat positif yang harus kita yakini dan kita sepakati untuk menjadi keyakinan kelas nantinya. Nah, berikutnya selain dari itu, poin berikutnya dalam modul ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebutuhan penguasaan untuk pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebutuhan kebebasan, dan terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, kita sering memberikan kepada siswa, karena ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, itu sebenarnya bukan keinginan dari siswa itu sendiri, itu mungkin ada dari kebutuhan dari 5 kebutuhan ini yang tidak siswa penuhi. Makanya siswa berperilaku negatif atau berperilaku yang kurang wajar menurut kita itu sebenarnya ada dari yang 5 dari kebutuhan dasar ini yang harus mereka penuhi, tetapi mereka belum mendapatkannya. Nah, di sini kita harus memahami kebutuhan tersebut. Jadi sebelum kita memberikan hukuman kepada siswa, kita harus cari tahu terlebih dahulu penyebab siswa berlaku atau berbuat seperti itu. Nah, berikutnya, sebagai guru juga kita memiliki posisi kontrol. Yang posisi kontrol guru itu ada juga beberapa poin. Yang pertama, posisi kontrol guru adalah sebagai penghukum. Nah, inilah posisi kontrol yang sering kita lakukan sehari-hari. Ketika siswa melakukan sebuah kesalahan atau ketidakwajaran, hal yang pertama kita lakukan pasti menghukum. Benar Bapak Ibu? Nah, ini memang sudah menjadi tradisi atau budaya dalam lingkungan sekolah kita. Memang itu sudah, karena kita merasa dengan menghukum mungkin kita bisa mendisiplinkan siswa. Tetapi sebenarnya selain dari posisi kontrol penghukum, masih ada posisi-posisi guru lain yang bisa kita gunakan. Yang kedua adalah posisi teman. Nah, kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman di sini dengan siswa. Jadi sebelum kita memberikan hukuman ketika siswa melakukan tindakan yang tidak wajar, kita bisa memposisikan diri sebagai teman. Contohnya di sini, ketika siswa dihadapkan sebuah masalah, bisa kita posisikan dengan kalimat seperti ini: ayo bantulah ibu, ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Jadi dengan adanya memposisikan diri seperti ini, mungkin siswa akan merasa lebih sedikit dihargai. Yang pertama tadi sebagai penghukum dan sehari-harinya biasanya kita lakukan. Yang berikutnya adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Di sini seperti apa? Ketika siswa ada yang berkelakuan tidak wajar atau kelakuan siswa yang tidak pada tempatnya menurut kita, atau ketika dalam kelas ada siswa yang bermalas-malasan atau membuat sebuah keributan, jadi kita lebih sering atau cenderung mengungkapkan kata-kata seperti ini. Misalnya contohnya, apa kamu tidak kasihan kepada ibu? Ibu sudah terus apa kamu tidak kasihan ibu dimarahi oleh kepala sekolah? Itu termasuk sebuah kalimat yang kita gunakan. Kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Mungkin nenek kita seperti itu, anak merasa, oh iya, ibu dengan ibu, oh ya, berarti saya salah. Jadi posisi ibu bisa kita gunakan. Tetapi untuk lebih efektifnya, ada lagi posisi lain yang paling tepat. Yang keempat adalah posisi pemantau. Kalau posisi pemantau ini lebih seperti ini Bapak Ibu. Misalnya
tahu, coba kamu sebutkan apa kesalahan kamu, tahu nggak konsekuensi yang kamu lakukan. Misalnya ketika siswa terlambat datang ke sekolah atau melakukan hal-hal yang lain, kamu tahu nggak konsekuensi dari sikap yang kamu lakukan? Iya Pak atau iya Bu. Terus apa seharusnya tindakan kamu selanjutnya ketika siswa tidak membuat PR misalnya atau tidak mengerjakan tugas? Terus dibilangnya, ya Pak saya akan mengerjakan tugas atau mengerjakan PR tersebut di waktu istirahat atau di jam pelajaran setelah pulang sekolah. Jadi di sini posisi kita memposisikan diri guru sebagai pemantau. Pemantau di sini maksudnya adalah berdasarkan peraturan-peraturan atau instruksi yang menyisakan hubungan pribadi, pertanyaan yang biasa diajukan. Terus yang terakhir, posisi yang paling dominan, yang paling penting, yang paling tepat dari semua posisi guru yang 5 tadi adalah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Nah, seorang manajer di sini merupakan posisi mentor atau posisi utama di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung siswa menentukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Apa-apa saja contoh kalimat yang bisa memposisikan kita sebagai guru, sebagai seorang manajer, yaitu seperti yang pertama, apa yang kamu yakini atau kamu buktikan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelum ini atau sebelumnya. Terus ya Bu, ya Pak, saya paham Bu. Jadi apa kesepakatan kelas kita sebelumnya? Atau lebih awal atau mengerjakan tiket tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Nah, terus setelah jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Ya Pak, saya akan memperbaikinya, bisa seperti itu. Terus jika kamu memperbaikinya, hal apa yang harus kamu tunjukkan atau apa yang kamu lakukan? Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Baiklah Bapak Ibu, itulah materi kita pada kegiatan siang hari ini. Dari yang sudah dipaparkan tadi, apakah ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan? Kami beri kesempatan waktu untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, Terima kasih Bu Nina. Jadi tadi ada 5 posisi kontrol yang tadi disebutkan. Kira-kira seorang guru yang manakah dari 5 posisi kontrol yang harusnya kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran? Bagus sekali Bu Fitri, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari Bu Fitri, dari 5 posisi kontrol guru yang harus kita terapkan, yang pertama tadi ada pendukung, yang kedua sebagai teman, yang ketiga membuat rasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau atau monitor, yang terakhir adalah sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol guru ini semuanya memiliki dampak negatifnya. Tentu ada kekurangannya masing-masing. Tentu dari yang 5 itu tentu ada kekurangannya, tentu ada satu yang terbaik. Nah, dari yang 5 posisi kontrol itu memiliki kelemahan masing-masingnya. Tadi sudah dijelaskan kalau dia sebagai penghukum dapat menghambat mental siswa. Kalau dia sebagai teman, siswa bisa memilih-milih guru sesuai dengan teman yang disenangi, guru yang disenanginya. Kalau dia sebagai merasa bersalah juga tidak efektif kita gunakan. Sebagai pemantau atau monitor juga seperti itu. Namun ada satu posisi di sini yang paling tepat yang bisa kita gunakan ketika siswa atau murid dihadapi dengan sebuah masalah dan melakukan sebuah kesalahan, yaitu dengan menggunakan posisi manajer. Nah, posisi manajer di sini adalah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa terhadap keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Terus mereka berusaha untuk memperbaikinya dan mereka juga berusaha untuk memperbaikinya sehingga setelah akhir permasalahan ini nanti mereka tidak merasa dipojokkan, mereka merasa lebih dihargai karena kita meminta pendapat mereka apa yang terbaik bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Itu seperti itu Ibu Fitri pertanyaannya tentang posisi yang paling tepat dari 5 posisi kontrol tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini kegiatan sosialisasi tentang budaya positif kami siang hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan adanya kesepakatan kelas, kami belajar tentang nilai-nilai positif yang menuntun kami menjadi peserta didik yang lebih baik. Terima kasih Bu Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari kelas 75. Berkolaborasi membuat keyakinan kelas sangat menyenangkan, membuat saya meyakini bahwa kesepakatan yang telah dibuat harus konsisten dilaksanakan. Terima kasih Bu Fira telah menuntun kami dan menerapkan budaya positif. Assalamualaikum. Santi, rekan sejawat dari Bu Fira. Saya ingin memberikan apresiasi kepada Bu Fira terkait budaya positif yang sudah diterapkan dengan membuat kesepakatan kelas. Saya sebagai rekan sejawat dari Bu Fira ingin menerapkan juga dalam proses pembelajaran saya nantinya agar proses pembelajaran saya lebih efektif dan efisien ke depannya. Sukses selalu Bu Fira.